Tidak ada dalam dunia ini sesuatu yang bernilai, berharga, dan mulia dihasilkan tanpa sebuah proses. Selamat pagi, damai sejahtera Tuhan kiranya mengalir atas tiap kita. Tuhan pasti beserta dengan kita. Dan Dia akan mampukan kita untuk lewati proses-proses yang ada. Izinkan saya berbagi renungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 dan 13. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Di dalam siapa Bapak Ibu? Di dalam Kristus Yesus. Kita beroleh keberanian di dalam Dia. Dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Bagian pertama dari pernyataan yang saya ingin bagi dalam renungan ini adalah bahwa kita patut mengucap syukur. Sebab kita memiliki jalan masuk. Ada cara di mana kita dapat beroleh kebaikan dan kemurahan. Manusia terbatas untuk menolong sesamanya. Apa yang ada pada kita pun terbatas untuk dapat kita andalkan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan jawaban. Betul Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit seperti divonis sebuah penyakit yang tidak ada jalan keluarnya. Kita sudah lazim mendengar bahwa banyak petugas medis, para ahli sudah hands up, angkat tangan untuk menghadapi situasi atau penyakit yang kronis. Tapi kita juga mendengar, melihat ada mereka yang akhirnya menerima jamahan dipulihkan dengan seutuhnya. Ini merupakan bukti bahwa ada pribadi yang sanggup untuk memberikan sesuatu ketika manusia tidak bisa melihat jalan keluar. Siapa itu? Itu ialah Allah. Dan ke sana tidak ada akses selain daripada Kristus Yesus yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Karenanya kita patut mengucap syukur. Karena untuk kita mendapatkan kebaikan, kemurahan, untuk kita mendapatkan keajaiban, kita telah menerima jalan baru yang dibangun oleh pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dia hadir ke muka bumi bukan hanya untuk lihat-lihat. Dia hadir ke muka bumi bukan hanya untuk menyatakan kesalahan. Dia hadir ke muka bumi bukan hanya untuk menyatakan mukjizat temporary. Tetapi dia datang ke muka bumi untuk memberikan kita keselamatan dan akses sekarang dan untuk selama-lamanya kepada Allah yang menjadi jawaban bagi setiap permasalahanmu. Karenanya kita mesti masuk dengan keberanian. Ayat selanjutnya berkata, sebab itu aku minta kepadamu. Paulus minta kepada jemaat yang ada di Efesus supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Paulus berkata, aku memberitakan kemurahan Tuhan. Aku memberitakan tahun rahmat yang baik dari Tuhan. Tapi kalau engkau melihat sesuatu yang berbalik. Aku sekarang dibelenggu dan berada di balik jeruji. Aku didera. Satu hal yang saya ingin sampaikan, kata Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Jangan kamu tawar hati. Karena apa yang kukerjakan sekarang adalah kemuliaan bagimu.
Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Apa yang Paulus ingin sampaikan bagi kita pada pagi hari ini? Ya, ada proses yang harus kita lewati. Tapi Paulus ada dalam posisi di penjara karena ada tujuan Tuhan yang mulia. Apa Bapak Ibu? Untuk memberitakan rahmat Tuhan kepada para penguasa. Karenanya biarlah kita melihat sudut pandang yang benar waktu kita menghadapi sebuah proses yang tidak mudah untuk kita jalani. Sudut pandang itu ialah biarlah kita tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Kalau orang lain ditolong, saya pasti juga. Kalau Paulus akhirnya merasakan damai, melakukan tugasnya, dan tugasnya berbuah. Hingga sekarang kita bisa melihat, kita bisa merasakan kekristenan bergerak dengan leluasa di muka bumi ini. Karena ada pribadi-pribadi yang menabur. Itulah kemuliaan yang sekarang kita nikmati. Karenanya jangan sia-siakan hal itu. Tetap berpegang teguh pada pengharapan. Bahwa saudara dan saya dipercayakan Tuhan untuk menyatakan keajaiban dan kemurahannya. Lewat apa? Lewat proses yang berani kita lewati. Dan akhirnya kita menerima mahkota. Karena kita telah bertanding sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Sekali lagi, tidak ada di dalam dunia ini yang berharga tanpa sebuah proses. Jadi kalau Tuhan peradabkan, bersyukurlah. Karena kita tahu Dia sedang berkarya untuk menjadikan kita pribadi yang berharga dan mulia. Di pemandangannya dan di pemandangan sesama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.